Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Sebelumnya kita simak dulu tujuan pembelajaran pada materi ini, yaitu menjelaskan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Ada PBB, ASEAN, dan GNB. Yang pertama, peran Indonesia dalam PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Akan tetapi pada tanggal 28 September 1966, Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60. Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung. Peran selanjutnya yaitu keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok atau GNP pada tahun 1961. Bahkan pada tahun 1992 dalam Konferensi Negara-Negara Non-Blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk sebagai ketua GNP. Melalui GNP ini secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Kemudian terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. Bahkan pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta. Peran selanjutnya ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional, mulai dari SEA Games, Asia Games, Olimpiade, dan sebagainya. Kemudian Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lainnya. Hal ini dibuktikan dengan tercatatnya bangsa Indonesia sebagai anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC, dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Kemudian menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Sampai saat ini Indonesia sudah menjalin kerjasama bilateral dengan 160 negara. Sebagai wujud dari hal tersebut, di negara kita terdapat kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara lain. Begitu juga dengan kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara kita yang terdapat di negara lain. Berikutnya, tujuan utama dari PBB atau Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Yang kedua, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. Tiga, membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Yang keempat, menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. Dan yang terakhir, menyediakan bantuan kemanusiaan,
apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Yang kedua, peran Indonesia dalam ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Peran Indonesia salah satunya yaitu ikut mendirikan ASEAN. Kemudian Indonesia telah mengambil peran utama dalam membantu proses pemulihan kembali demokrasi di Kamboja. Kemudian selain itu Indonesia menjadi perantara dalam proses pemisahan diri Muslim di Filipina Selatan. Kemudian Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN pertama. KTT ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Kemudian pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama. Pertemuan ini diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. Kemudian KTT ASEAN ke-9. KTT ke-9 ini juga diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003. Dalam KTT ini dihasilkan deklarasi ASEAN Bali Concord II sebagai kelanjutan dari Bali Concord I pada tahun 1976. Bali Concord II ini berfungsi memperkuat visi ASEAN 2020. Dalam Bali Concord II ini ditetapkan komunitas ASEAN yang didasarkan atas 3 pilar, yaitu komunitas keamanan ASEAN, komunitas ekonomi ASEAN, dan komunitas sosial budaya ASEAN. Prinsip-prinsip utama dalam organisasi ASEAN yaitu menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Kemudian yang kedua, hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar. Kemudian 3, tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. 4, penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai. 5, menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Dan yang terakhir, kerjasama efektif antara anggota. Yang terakhir yaitu organisasi GNB. Peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok yaitu sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan segala bangsa. Kemudian sebagai implementasi dari politik luar negeri yang bebas dan aktif itu, selain sebagai salah satu negara pendiri GNB, Indonesia juga senantiasa setia dan memegang teguh pada prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Sikap ini secara konsisten ditunjukkan Indonesia dalam kiprahnya pada masa kepemimpinan Indonesia pada tahun 1992 sampai 1995. Selama 3 tahun dipimpin Indonesia, banyak kalangan menyebut GNB berhasil memainkan peran penting dalam percaturan politik global. Lewat Jakarta Message, Indonesia memberi warna baru pada gerakan ini dengan meletakkan titik berat kerjasama pada pembangunan ekonomi. Akan tetapi, meskipun demikian, politik dan keamanan negara-negara sekitar tetap menjadi perhatian. Dengan kontribusi positifnya selama ini, Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional, antara lain konflik berdarah di Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Cina Selatan. Demikian tadi beberapa peran Indonesia melalui organisasi internasional, diantaranya ada PBB, ASEAN, dan GNB. Masih banyak lagi organisasi yang Indonesia ikuti. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.